Oke, come back to my channel di Brother Goib. Oke, kali ini gua nggak keliling-keliling lagi ya ke rumah sakit atau ke tempat-tempat yang serem. Sekarang gue pengen podcast atau wawancara sama orang yang bener-bener ngerti gitu, paham gitu sama dunia lain, yang bisa lihat lah ya. Nah, terus gue pengen nanya-nanya juga gitu tentang pengalaman-pengalamannya bagaimana aja dengan dia punya kelebihan seperti itu ya, bisa tahu di dua dunia itu ada apa gitu kan, di alam lain maksudnya ada apa gitu. Nah, gue gak usah lama-lama lagi, gue bakal langsung ajak ngobrol aja sama Rehan. Oke, udah. Oke Rehan, perkenalan dulu Rehan. Udah, di sini gue kenalin, nama gue Rehan dari Cikampek. Gue lahir di Subang ya, Sukamandi. Gue masih siswa. Ya, kemarin gua ke Subang kemarin gua. Lu ke Subang lu? Iya, ke rumah sakit itu. Cuman yang udah nggak aktif. Sang Yang Sri pasti kan? Iya. Ngerti banget deh gue di tempat situ. Oh, punya pengalaman juga di situ. Punya lah, buset Oh. dah. Bah, di situ tuh banyak ya, pernah di situ warga ya yang lewat tuh tiba-tiba kesurupan. Oh ya, tahan dulu dah, perkenalan dulu dah. Ayo Nanti lah, kita jelasin. cuma gampang. Ya. Tadi lahir di Subang ya, Sukamandi. Sukamandi. Terus Gua tuh masih sekolah, tepatnya gue di SMK Pusara. Pada Oh, tau lah Cikampek. yang Cikampek, orang Cikampek. Cikampek tau lah SMK Pusara tuh di makam mana. juga situ ya. Iya, deket makam. Buset dah. Itu Pusara itu kan nama pemakaman ya kalau Iya. kalau gua tahu itu. Hmm. Oke, di Cikampek udah berapa lama? Ya, umur gua sekarang udah 18 ya. Ya gua udah 18 tahun di Cikampek, Bre. 18 tahun ya. 18 tahun nih, ya gua punya kayak gini lah hal-hal aneh dalam hidup gua sih. Oh iya. Hal-hal aneh ya. Iya, aneh banget dah. Oh gitu. Oh ya. Gua tahu lu sebenarnya, cuman gua pengen jelasin ke brother gua. Katanya Rehan bisa melihat gitu di dua alam, itu bener. Kayak di dunia lain gitu, bukan dunia lain, kayak film ya. Kayak dunia gaib gitu. Ya. Emang perbedaannya apa sih dunia gaib sama dunia nyata kita gitu kan? Kalau setahu gue kan ya gitu, gue ngeliat udah gitu kan, orang gitu kan yang lewat apa, cuman kalau ngerasain ya emang ada gitu kayak merinding, yang mungkin bener-bener juga bisa ngerasain ya gue orang awam. Nah kalau misalkan Rehan pribadi kayak gimana ngerasainnya gitu? Sebelumnya lu tahu gua bisa ini info dari mana lu? Ya gue bakal tahu lah, gue pasti tahu gitu ya, karena gue kan banyak sharing juga sama orang itu kan. Lu gitu. Gak usah tahu lah gitu. Sekarang gue pengen tahu itu mau kuat gitu kan, ibaratnya bener nggak nih, gue langsung tanya kalau makanya. Nah, pertamanya Rehan tuh bisa kayak gitu tuh bener, ngelihat di dunia lain tuh bener. Bener banget. Itu pertama kali kapan? Jadi pertama kali Umur berapa tahun? yang pertama kali itu gua pas gua umur SD kelas 1, ke umur berapa ya? Sekitar 8 segitulah ya, kurang lebih 8 tahunan ya. Di kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu gua Itu takut, pertamanya takut gitu, ngeliat gitu, kaget apa gimana? Pertama kalinya gimana tuh kesan-kesannya? Nah, gue pasnya di situ, gue tuh liatnya pas di kamar mandi SD gua itu. Namanya itu SD Balonggonu 2. Itu dekat Cikampek. Itu SD gua. Di situ gua pas pertama liatnya di kamar mandi. Itu gue juga SD kan di situ sama. SD Abang Balonggonu asal 2. lu. Iya sama, cuma Bohong balik nih. Iya, berarti gua abang-abangan lu. Berarti tahu dong tentang mistis SD itu. Tahu belakangnya itu kan kayak pohon-pohon, banyak pohon-pohon bambu ya. Iya. Turunan gitu, terus sampingnya kali. Di situ kan ada kayak kamar Jembatan mandi gitu juga, kan. itu emang luar biasa. Di situ juga banyak bukan penampakan ya, jadi kayak penampakan, cuman ya kalau penampakan gue bisa ngeliat gitu ya, ibaratnya Iya. merasakan seperti itu gitu, kayak merinding kalau lagi nggak ada orang ya. Gue pernah tuh udah pada balik semuanya tuh kan,
Iya. Udah pada balik murid, gue masih main-main di situ sama teman gue, main petak umpet. Itu ya kayak gue pernah dicolek lah, apalah itu. Temen lo ngeliat enggak gitu? Lu lihat enggak lo? Enggak ngeliat. Lu syukur aja sih lu nggak bisa lihat juga. Gue pertama ngeliat tuh, uset gue udah kayak orang gila men. Sumpah, gue sekolah tuh bengong mulu, diem, nangis. Jadi sampai guru gue tuh, dia tuh kayak orang gila gitu. Orang tahu lu tahu? Nah, tahunya orang tua gue tuh pas gue kelas 2. Soalnya itu gue pas kelas 2 SD, itu baru itu merajalela keanehan gue dalam diri gue tuh langsung wah berubah men. Nah pas di situ juga orang tua gue tuh baru tuh paham, oh bocah ini punya kelebihan nih. Pas disitulah orang tua bawa gue ke orang pinter, biasa sih orang pinter. Kata orang pinternya gimana? Aku ini bu sabar aja ya bu, anak ibu tuh punya keahlian gitu, kalian bisa ngeliat beda alam gitu di makhluk gaib. Gitu orang tua gue serahin aja ke orang pinter itu, bagaimana si anaknya tuh kayak orang biasa aja. Dan di situ lu udah mulai terbiasa tuh di umur berapa? Sekitar umur 10 tahun. Itu udah mulai terbiasa. Udah terbiasa gue itu. Kayak gue nganggap kayak teman gue aja gitu. Oh iya, tapi nggak ngobrol kan kalau dilihat-lihat kan gimana kayak orang gila gitu. Kayak orang gila gitu. Itu udah biasa aja. Lebih ke batin apa? Ya ke batin ngomong aja gitu. sih, ngomong ke batin gue, diri gue. Oh bisa paham gue. Jadi itu gue ada. Cuma saya tanya, beda alam juga. Ada yang bisa ngelihat kita juga, ada yang enggak. Itu benar. Nah itu bener itu. Jadi ada yang nggak bisa ngelihat juga. Ada yang bisa ngelihat kita juga, ada yang bisa juga. Oh gitu. Itu dikarenakan itu tergantung diri kitanya sendiri dan tergantung si beda makhluk itunya, makhluk gaibnya itu loh. Terusnya Begitulah. Buset dah cerita baru. Pas gue pertama-tama itu, terus gue juga pas gue udah agak mendingan, kayak udah terbiasa, dan di sini juga gue suka kayak punya firasat gitu. Apa sih gitu. Misal kalau ada teman gue gitu yang suka jahil, tuh gue udah tahu tuh, oh anak ini nih yang jahil nih. Temen-temen gue tuh udah agak tahu temen-temen gue yang jahil siapa. Gue mau udah tahu tapi gue diem aja ya. Diem aja sih gue sama orang gitu. Terus pas gua pernah tuh ada acara pramuka, gua kan anak pramuka juga nih. Itu waktu kapan? Pas gua SD. SMP udah SMP itu. Parah banget itu. Ceritanya gila-gilaan. Jadi pas pramuka kan ada jerit malam gitu. Oh iya. Rata-rata temen gua yang cewek itu pada kesurupan men. Nah, kesurupan. Dan sedangkan gua tuh ada di tenda. Biasa gua anak bandel gimana sih? Disuruh keliling ngejerit malam, gue malah numpet. Nah pas gue pramuka itu gue kan biasa, gue bandel banget gue pas dulu. Orang pada ngejerit malam disuruh sama PJ apa sih angkatannya itu ya, ketuanya itu suruh pada keliling jerit malam nyari lah. Gue bandel banget, gue malah di camp diem aja gue di situ. Tahu kayak orang apa tahu bingung. Nah gue di situ punya firasat, kok firasat gue enak banget ya. Apa sih? Oh nggak taunya bener aja teman-teman gue di pas di dalam hutan itu pada kesurupan men. Lu bantuin nggak? Nah, gue bantuin pas temen gue tiba-tiba ke camp gue nyariin gue. Oh si Ran di sini lu ngapain aja itu temen-temen lu cewek si Kintan, si Clara, si Reza itu pada ini semua kesurupan. Lu udah aja stay banget lu kata temen gue, kata si Arif. Anjir di situ gue langsung samperin sama gue, bantuin sama gue tuh. Nah gue di situ udah dapat amalan Brand. Amalan dari mana? Amalan dari keluarga siswa lu apa lu perdalam sendiri sama punya guru gitu? Ya gue punya guru gue tuh pas kelas SD itu loh, pas SD yang orang tua gue nyaranin ke orang pinter. Nah orang pinter itu udah jadi guru gue itu pas gue SMP. Sampai sekarang masih memperdalami ilmu al-hikmah itu masih sih. Apa aja sih yang diajarin dari al-hikmah itu? Gua diajarin bagaimana lu mengendalikan diri gua
gue punya keahlian nih, sebelumnya udah punya keahlian. Gimana gue bisa mengendalikan gue, terus gue bisa berbagi gitu, membantu, saling membantu, tetapi tidak menyakiti, brother. Gue salut banget sama guru gue itu bisa mengajari gue tuh seperti itu. Temen-temen lu rata-rata sekarang pada tahu? Rata-rata pada tahu sih men, soalnya tuh kayak kenal lah sama gue gitu, si ini Rehan. Tinggal ada yang banding musik lah ya. Ada nggak yang musik lu gitu? Ada aja sih men, ada yang nggak suka. Terus lu nyikapinya gimana sama orang itu? Ya, Terus gua mah, dia gimanain lu gitu? Lah gue mah diem aja. Ya gue mah diem aja kalau misalnya di musik gue gitu, gue diem aja. Karena yang diajarin guru gue, lu kalau dijahatin, kalau diapain, kalau lu nerima, kalau lu sabar, dia juga bakalan balikin kejahatan dia diri sendiri. Kayak hukum apa ya? Kayak hukum alam gitu men. Oh, jadi iya. tabur dan tuai, yang nabur misal gue memberikan kejelekan ke orang lain, itu bakalan balik lagi gitu. Dengerin brother, jadi gitu. Kalau kita berbuat baik sama orang itu, nanti kita bakal dapat kebaikan juga. Seperti itu ya. Kalau kita menuainya dari keburukan dan seseorang kita berbuat buruk, itu bakal ada keburukan juga yang bakal terjadi pada kita. Iya, Nah, itu juga udah ada hadisnya lah ya. Gue nggak tahu, teman gue pernah dengar itu ada hadisnya. Jadi kayak karma lagi ya. Iya, tapi bukan karma. Kalau di Islam ya, kalau di ini mah. Kalau di Islam bukan karma, tapi lebih ke apa yang kita tuai. Iya. Nanti Timbal kita balik lah, dapat timbal balik. Dari situ, berarti di situ lu sabar ya. Jadi gue sabar men. Sabar. Ada nggak yang sampai ke harga diri itu? Kalau misalnya kayak gua lah ya, ibaratnya kalau udah harga diri gua nggak bisa. Orang itu harus habis gitu. Kalau lu gimana? Kalau masa harga diri, gue itu nggak peduli. Gue nganggapnya tuh kalau dia ngeledekin gue nggak bakal denger. Tapi kalau dia ngeledek akidah gue bakalan hantem men. Akidah. Misal dia ngeledek apa gitu, lu tahu lah Tuhan lu bego, sholat gak penting bego, misalnya gitu. Bola gitu gua agak bakalan itu men. Gua gak bakalan diem kayak gitu. Tapi kalau dia ngeledek gua, ya gua bodo amat. Gua nganggapnya tai. Wah, luar biasa. Gua gak peduli kalau dia ngeledek gua. Tapi kalau dia masa akidah gua gak terima men. Jadi intinya gitu. Terus pernah lagi gue tuh ya, nah gue sekarang udah SMK nih ya, ada cerita tuh di SMK juga, paling gila itu emang kata gue. Kan SMK gue kan Pusara, nama aslinya kan SMK Cikampek, tapi itu Pusara. Pusara itu kan nama makam ya. Jadi tahu kan. Jadi di SMK gue itu belakang, samping kanan, samping kirinya itu kuburan men. Kuburan itu ya. Kuburan. Jadi gue dulu pernah ikutan. Ya gue semester kemarin ya semester 2 gue pernah ikutan OSIS, organisasi siswa gitu. Kan balik kalau anak organisasi kan lu tahu pulangnya suka lama, suka agak malam gitu. Gua kan tuh banyak kejadian di situ. Pastilah anjir gila. Kan ada acara meeting, jadi itu menyediakan anak-anak mahasiswa anak-anak organisasi di sekolah gue tuh pada nyediain buat besok acara class meeting. Di situ gue nyediain dan di situ gua kayak diserang sama makhluk. Buset lu. Wah, makhluk apa aja di situ yang ganggu lu? Gede banget, gua ngeri kayak dia tuh kayak ular. Gede banget. Kayak ular, kayak ada kuku yang gede banget ya. Ini yang panjang kayak rambutnya rambutnya kayak cucuk gitu. Ngeri banget ya. Kang Balon itu rugi. Bisa aja lu anjir. Gila itu. Di situ lu diserang terus lu gimana ya situ? Ada itu gue berdua sama temen gue. Oh, temen lu bisa juga? Enggak. Dia kayak bingung lihat gue men. Oh, bingung. Mau lu ngapain di situ? Gue tuh diem aja. Gue kata temen gue tuh diem aja. Nah, sebelumnya kenapa lu bisa diserang? Kalau musik apa emang dianya emang jahil apa gimana? Kayaknya si makhluk itu nggak suka sama gue men. Gak sukanya kenapa? Gak suka kayak nggak tahu lah, kayak nggak suka gitu lah. Mungkin kalau lu kan mendalami ilmu al-hikmah ya. Kalau menurut gua, mungkin energi lu lebih ke baik ya. Energi lu ngeluarin energi kebaikan gitu. Positif gitu ya. Positif lah. Aura warna biru lah ibaratnya. Sedangkan makhluk-makhluk jin, iblis ya, itu kan terbuat dari api yang menggunakan aura-aura yang negatif. Mungkin di situ merasa keganggu karena ada aura yang seperti lu, mungkin seperti itu.
Apa yang lu rasain di situ? Maksudnya tuh ada kontak apa gitu? Oh iya, jadi tuh kayak gua ditatapin langsung jret. Oh gitu. Si makhluk apa sih, kayak ular kayak gitu. Tiba-tiba nyerang aja gitu. Nyerang. Terus gua langsung amalin tuh. Enggak bacot dulu gitu ya, phone. Enggak. Langsung nyerang aja. Tapi gua kayak langsung amalin amalan dari guru gua gitu, men. Yang gua tadi ceritain. Jadi gua amalannya tuh ada. Jadi bacanya tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gua 7 kali sambil merem. Nah, apa aja Sambil merem. Ya udah itu aja sambil merem. Sambil gua usu-usu, pas gua melek, dia langsung enggak ada, men. Buset, langsung hilang itu makhluk. Langsung hilang. Itu hilangnya kemana? Kan ya enggak tahu gua. Enggak taw, tiba-tiba hilang. Enggak tahu, tiba-tiba hilang. Gua aneh juga, gua malah enggak tahu dia hilang kemana. Penunggu makam apa gimana? Gak tahu ya, gua arwah dari orang yang meninggal gitu. Mungkin tuh kayak gua lihat dia tuh kayak makhluk yang pengen mencoba mengganggu gitu. Mengganggu yang orang-orang yang bukan so alim gitu gua ya. Kayak orang-orang alim gitu ya. Kayak punya energi positif lah, gua ngerti lah kayak gitu kan. Iya. Jadi kayak penyerang kayak gitu, dia nggak suka sama orang-orang yang kayak gitu, apalagi kalau masuk ke daerah dia. Jadi tuh kayak pengen musik kayak mungkin dia paham kali ya. Mungkin dia paham. Jadi itu gue langsung amalin. Gue di situ gue sempet ngeblank, bre. Sempet ngeblank saking gue yang kaget. Gue lagi jalan sama temen gue gitu. Iya. Saking santainya gue tiba diliatin kayak gitu, gue langsung ngeblank. Hilang tuh bacaan gue, apalan gue hilang. Tapi ada satu apalan yang diijazahin sama guru gua, yang itu loh masalah Sayyidina Muhammad sama Rabbi sholli alaihi wasallim. Karena itu salawat Nabi Iya, sama syahadat ya. Syahadat. Itu luar biasa sih gitu. Luar biasa ya Reannya. Nah, setelah kejadian sekolah, sekarang udah kuliah nih. Ya, alhamdulillah gua kemarin tuh udah selesai, udah lulus sih dari Pusara. Kuliah di mana? Biasa, di Karawang aja sih, di Karawang ya. Karawang. Nah, sekarang gimana yang lu rasain dengan lu bisa melihat alam lain? Nah, bisa diceritakan tuh kejadian-kejadian setiap harinya apa aja, interaksi-interaksi yang lu dapat? Ini selama gue hidup gitu? Enggak, selama sekarang aja. Iya, sekarang aja. Yang update aja kita mau. Nah, update oke. Jadi yang gue kayak misalkan kan ibaratnya kalau misalkan orang yang bisa lihat dua dunia ya, alam gaib sama alam nyata ya, alam dunia. Nah, itu kan ada tuh di sekitar kita tuh ada apa. Nah, mungkin di sini di rumah gue nih ada apa aja nih, gitu. Terus ada interaksi apa aja gitu di rumah lu. Jadi yang gue lihat, yang gue rasakan tuh ya, itu sama aja, men. Sama aja kayak kita, tapi dia tuh kayak pengen ngegoda gitu, pengen kayak usil gitu. Ada yang sebagian usil, ada yang sebagian enggak. Bener nggak sih orang-orang makhluk-makhluk dunia lain itu aktivitas seperti kita gitu, kayak kerja apa gitu? Iya, sama. Tapi juga kayak manusia juga, ada yang beriman, ada yang kagak, ada yang gawe yang ngusil orang, ada yang gangguin kita, ada yang baca Al-Quran, ada tetap kayak gitu, ada. Semuanya. Biasanya itu yang suka di masjid, men. Biasanya energi positif terus. Jadi kalau di masjid kalau ada apa-apa itu santuy aja, itu jinnya mungkin baik. Tapi bedanya lagi lu kalau di tempat maksiat kayak dugem-dugem, itu lu kalau mau tahu dia tuh bakalan seneng banget ya. Itu apa? Ikutan dugem juga apa gimana? Ikutan dugem joget-joget gitu. Ya nggak joget gimana ya gayanya ya. Bah, bingung dah anjing lu. Dah anjing lu kalau ini dan di situ juga. Lu ngeliat di mana tempat dugem gitu, tempat dugem? Berarti lu pernah ke tempat dugem? Ya pernah lah. Pernah. Jadi gue di situ pernah. Dia itu teman gue, PAW teman gue tuh. Ada temen yang setelah nggak beres anjing. Kata gue. Sama kayak manusia. Ya, tapi pinter ya, walaupun lu punya kepribadian yang baik gitu, walaupun lu punya temen jelek juga, lu tetap gak ngejauhin ya. Nggak ngejauhin lah. Nggak ngejauhin ya, ibaratnya sama. Yang penting diri kita nggak keterjumus ke hal negatif, nggak ngikut-ngikut ya ibaratnya. Iya. Kemudian, oke, siap. Gimana tadi mau ngomong apa?
Jadi gue saranin ya, lu kalau kagak mau diganggu, lu jangan buat sesuatu yang tidak sesuai prosedur kehidupan lu. Maksudnya gini, gue pernah denger ada cerita orang kencing di kuburan, beres gak menurut lo? Ya itu nggak ada etikanya lah. Gak ada etikanya. Nah di situ yang kencing kuburan itu diikutin terus itu sama makhluk-makhluk yang di daerah kuburan situ men. Sampai-sampai maaf ya nih ya, gue ngomong kas agak Nggak hanya di kuburan, mungkin kencing sembarangan iya juga. kencing sembarangan juga lo. Hati-hati aja, makanya lu jaga etika, jaga attitude dimanapun itu berada. Soalnya setiap tempat, setiap keadaan itu pasti ada makhluk selain kita. Yang nggak kita lihat ya. Yang kita nggak lihat men. Kalau lu kan gitu ada makhluk, awas dulu gue pengen kencing gitu. Saja lu anjing. Oke. Udah gitu. Jadi kita saling menghargai lah sesama. Jadi jangan jangan asal, jangan bandel. Lalu sesuai attitude, perilaku lu jaga aja. Jadi dia juga punya perasaan men. Jadi kita jangan saling sembarangan lah. Ngerti lah. Terus gue pengen nanya, ada hal yang bikin lu gue terkenal kan, lu kan selalu senyum, selalu sabar ya kan. Yeah. Kalau gue lihat, lu pernah nggak sih marah sama orang gitu, bener-bener marah banget gitu, pernah nggak? Selama ini? Jujur ya, semenjak gua dididik sama si guru ini, si ahli hikmah ini, gua aneh dalam hidup gua tuh, gua kayak kagak merasa marah. Jadi gua tuh dari dulu diajarin, dari pertama gua belajar, diajarin lu bagaimana jangan marah. Apapun itu kesulitan, kegalauan itu sama gua tuh juga usah dipikirin, karena setiap kegalauan, ada kesulitan, pasti itu ada kemudahan men. Gue diajarin kayak gitu. Nah, itu kan lu balik lagi, lu berguru ya ibaratnya ya. Nah, dengan lu berguru ini apa aja yang lu amalin gitu? Tentang mutih, ada nggak mutih gitu? Terus kayak puasa, Senin Kemis, puasa dot atau apa, tahajud gitu. Kalau sholat mah mungkin agama harus ya, lima waktu. Yang diajari apa aja? Gak apa nih, bongkar di sini nih. Hah? Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kan ibaratkan buat jadi contoh yang baik juga gitu kan, buat brother-brother goib nih. Oke. Subscriber dulu gitu. Iya. Karena ilmu al hikmah ini ya positif. Kalau hal-hal positif nggak kita sampaikan, ya Iya sih. kenapa nggak disampaikan aja kalau itu Iya baik, gitu aja. Betul. Jadi yang gua amalin selama ini tuh satu, kita suka sholat malam. Sholat malam itu bagus banget. Puasa putih tadi kayak putih doang gitu, nasi sama air putih doang gitu doang. Terus tiap malam kita Bismillahirrohmanirrohim sebanyak-banyaknya. Ya, jadi tuh lu kalau pengen apapun yang pengen inginkan, lu Bismillahirrohmanirrohim sebanyak sebaik-banyaknya aja, sampai 1000 kek. Jadi lu kayak merasa tuh diri lu tuh kayak enaken, feeling lu enak. Terus gue ya sholawat, namanya sholawat sih kata gue mah. Soalnya setiap sholawat lu yang ucapkan itu lu bakal mendoakan Nabi Muhammad, yang memberikan salam. Jadi yang salam lu ke Nabi Muhammad, lu juga tuh sebenarnya lagi diberi salam gitu dari Allah juga gitu. Allah juga salawat ya ibaratnya. Iya sih. Kita sebagai umat tuh masa nggak salawat gitu ya. Jadi apapun yang lu mau inginkan, lu kalau sholawat, insya Allah terkabul brother. Oke, dengerin brother gaib ya. Masuk gua juga nih, gua banyak belajar banget sama omongan di bawah gua. Jadi yang nonton sekarang jangan menganggap walaupun Rehan ini umurnya masih di bawah gua ya. Umur berapa tahun sekarang? 18 sih. Masih 18 tahun ya. Tahun 2000-an berarti ya, 2003 ya. 2003 Bang. Walaupun umurnya segini, yang tua-tua juga belum mungkin gitu. Ibaratnya nggak semua gitu kayak Rehan gitu. Jadi jangan beranggapan wah omongan anak kecil gitu kan, apa sih, sok tahu banget, jangan gitu. Walaupun dia anak kecil, selagi omongan dia bermanfaat, kenapa enggak gitu. Jangan lihat dari kecil ya, tapi isinya seperti itu kalau menurut gua ya. Nah dari gitu aja Rehan, podcast hari ini. Jadi kesan-kesannya apa yang Rehan mau sampaikan buat subscriber gua yang nonton juga, apa yang mau lu sampaikan tentang kehidupan di dua alam ini? Jadi ada yang gue ingin sampaikan ke yang nonton video ini ya. Jadi lu kalau pengen sesuatu, coba lu berusaha, karena itu akan membuat lu
lebih dewasa, dan Allah juga itu bakal bantu. Pokoknya setiap kesulitan, kesusahan itu pasti ada jalannya. Yang penting lu yakin aja, yakin ke Allah. Jadi lu gak usah takut lah, kayak masalah dunia lu gak usah takut, lu takutnya ke Allah. Kenapa? Soalnya Allah tuh yang mengatur semua. Jadi kita tuh kayak seperti mainan lah, kayak diatur. Kita tuh kayak tokoh Allah tuh yang ini gitu, yang ngaturnya, kayak dalangnya gitu. Jadi santuy aja. Jadi setiap hidup tuh ada sebuah perjalanan. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Dan bagaimana kita mempertahankan itu di atas bagaimana? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Makanya kita selalu berusaha sih, bagaimana kita menjadi yang baik dan benar di sisinya. Dari situ menurut gua. Oke, tambahan ya. Jadi walaupun kita di dunia ini, tapi kita nggak luput dari di dua alam lagi. Jadi intinya mah kita harus bisa menghargai, jaga etika. Betul Ya. Jadi ketika kita menghargai orang lain atau menghargai makhluk-makhluk yang nggak kelihatan di mata kita, itu alangkah lebih baiknya gitu, karena mereka pun yang nggak bisa ngeliat kita bakal menghargai juga ke kita. Nah, seperti itu. Nah, gitu aja Ren ya. Oke. Sekian dari gua. Mudah-mudahan podcast yang hari ini didengar semoga bermanfaat. Oke, Brother Goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.